Ya, kalau kita lihat ternyata yang mengatakan sebaiknya penduduk setempat ada 85% atau dominan. Dalam dinamika politik lokal, aroma primordialisme jelas lebih kental. Politisasi identitas adalah isu yang seksi untuk meraup simpati dan memenangi kontestasi. Sebuah jurnal Universitas Harvard menegaskan politik selalu terkait identitas dan semua identitas pasti politis. Namun politisasi sentimen, primordialisme, dan identitas mesti kita pungkas. Tanggapannya Pak Sukidi. Saya menyambung Mas Jahan dulu pertama. Jadi sebenarnya ada dua warisan penting yang diwariskan oleh proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Pada demokrasi, Bung Karno menghendaki demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan. Tetapi hari-hari ini, demokrasi tidak menjunjung tinggi kesetaraan, tapi justru tunduk pada ketidaksetaraan itu dengan praktek nepotisme. Jadi nepotisme itu membunuh kesetaraan, dan sekaligus membunuh harapan dan imajinasi dari anak-anak muda Indonesia yang menghendaki satu permainan setara agar mereka bisa berkiprah untuk memajukan republik. Nah, pada Bung Hatta kita belajar tentang demokrasi yang menghasilkan apa yang diimpikan Bung Hatta, demokrasi ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan rakyat. Yang terjadi setelah 79 tahun kita merdeka, itu adalah demokrasi ekonomi tidak menghasilkan kesejahteraan bersama seluruh rakyat, tapi justru menghasilkan ketimpangan yang semakin naik. Nah, ketimpangan yang semakin naik ini sebenarnya mengakibatkan ongkos yang begitu mahal yang harus kita bayar. Pertama, kita menghadapi satu masyarakat yang terbelah, a divided society. Tidak lagi secara politik, tapi terutama secara ekonomi. Sehingga kelompok masyarakat miskin yang menjadi perhatian dari kedatangan Paus Fransiskus ini tidak bisa bergerak untuk berkompetisi secara adil dan setara karena mereka mengalami satu situasi ekonomi yang tidak kondusif. Sehingga mereka tidak punya akses untuk pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, dan sekaligus penghidupan yang layak. Sementara di kelas atas, kelas kaya, mereka punya privilege untuk segalanya. Sehingga divided society ini membahayakan masa depan republik. Karena apa? Karena kita menjadi satu masyarakat yang tidak equal, tidak setara. Tapi masyarakat yang timpang, yang terbelah. Secara politik terbelah, secara ekonomi terbelah, secara income terbelah, secara aset terbelah, secara tanah terbelah. Nah, kalau ini tidak disadari oleh pemimpin kita, maka persoalan identitas itu mudah dibakar di satu masyarakat yang sangat majemuk. Sehingga mereka bisa terbakar dengan mudah di tengah ketimpangan yang begitu naik. Kadang pembakarnya bisa identitas karena beda agama, beda ras, beda etnis, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi rentan sekali. Karena itu sebelum kemajemukan identitas ini membakar kemarahan sosial, kita harus segera sadar, terbangun bahwa ketimpangan yang terus naik ini harus diatasi sesegera mungkin dengan memberikan satu kebijakan yang lebih berpihak kepada kelompok miskin dan sekaligus kelas menengah. Jika dua segmen terbesar ini diperhatikan dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada penghidupan yang layak, pekerjaan yang berkualitas, dan sekaligus pendidikan yang bagus, maka kita setidaknya akan mempersempit ruang ketimpangan tadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.